Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kita berharap semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan di mana kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu ya, walaupun secara online ya, tapi kita percaya kalau hati kita ada kerinduan ya untuk saling bertemu walaupun secara online itu sudah mengobati kerinduan kita, karena memang kondisi sekarang ya, memang kita harus puas dengan keadaan kita seperti ini dulu ya. Kita mendengarkan, belajar firman Tuhan secara online, tapi tidak apa-apa ya, tidak ada masalah ya. Yuk kita mau belajar firman Tuhan. Sebelum kita lebih dalam lagi, kita berdoa bersama-sama. Kita minta supaya Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita, Roh Kudus yang melembutkan hati kita, supaya hati kita semakin dibukakan menerima banyak ya kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Beracaralah Tuhan, berkaryalah Tuhan, melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar pada kesempatan ini. Kami minta Tuhan Yesus, Engkau mengungkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan kepada kami Bapa, sehingga firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan itu boleh menjadi pegangan dalam hidup kami, menjadi pedoman dalam hidup kami, sehingga Tuhan Yesus menerangi jalan-jalan kami. Kami persilahkan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu untuk berbicara kepada kami satu persatu, sehingga kami boleh dengan jelas mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ayo kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar dari Matius 7 ayat 24 ya. Judulnya dua macam dasar ya. Kita udah sering mendengar ya kebenaran firman Tuhan ini, tapi kita akan kembali diingatkan lagi supaya kita tidak lupa. Mungkin kalau sekarang ada yang sudah mulai lupa ya, sudah mulai kalau handphone baterainya udah low gitu ya, udah kayaknya udah lemes, nggak ada gairah ya. Nah sekarang kita boleh diingatkan kembali dasar kita ya, supaya kita di dalam kehidupan kita ini kita terus berharap kepada Tuhan ya, untuk tetap bersabar kepada Tuhan. Ayo kita baca sama-sama. Dua macam dasar, sekali lagi Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita bahas satu-satu ya ayatnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, yaitu apa? Perkataan Tuhan ya. Perkataan Tuhan itu apa sih? Ini firman Tuhan yang saat ini ada di depan kita ya. Ini firman Tuhan. Ini adalah semua dari Kejadian sampai Wahyu. Ini adalah perkataan Tuhan ya. Dimana di dalam firman Tuhan ini banyak sekali janji-janji Tuhan, banyak sekali contoh-contoh ya, untuk supaya kita mengetahui bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi katanya untuk menjadi orang bijaksana, kita nggak perlu jauh-jauh ya menimba ilmu ya. Kita nggak perlu jauh-jauh, wah apa Tuhan yang harus saya lakukan supaya saya bijaksana, apakah saya harus semedi atau saya harus seperti apa. Tapi saat ini Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan melalui firman-Nya, dikatakan ya, untuk menjadi orang yang bijaksana ya, kita hanya melakukan mendengar perkataan firman Tuhan ini dan melakukannya. Dua inti ya yang sangat penting, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya ya. Kalau mendengarkan otomatis tahap pertama adalah membaca ya. Jadi kita baca dulu firman Tuhan, mendengar dan melakukannya. Kenapa harus dilakukan? Karena kalau misalnya ada kata firman Tuhan, jangan khawatir. Di dalam firman Tuhan jangan khawatir, kita udah tahu ya, oh iya nggak khawatir. Tapi pada saat sesuatu terjadi ya, mungkin saat ini kesehatan kita sedang diganggu, waduh kita khawatir, aduh Tuhan kenapa ya,
Kok saya sakit ya Tuhan? Aduh, kenapa ya Tuhan? Wah, mulai muncul rasa khawatir itu. Tapi kalau kita sudah jelas mendapatkan firman Tuhan, jangan khawatir, lakukan sesuai dengan firman Tuhan, jangan khawatir. Kata firman Tuhan lagi, janji Tuhan, jangan takut, jangan takut. Ya, walaupun saat ini pandemik sedang terjadi, ya, ini semua pasti kita ada dalam ketakutan. Tapi kata Tuhan, jangan takut. Karena setiap orang yang terus berpegang teguh kepada firman Tuhan, dia akan diberikan kekuatan baru. Walaupun ada dalam suatu ketakutan, dia tidak akan menjadi roboh, dia tidak akan menjadi ketakutannya tidak akan menjadi sesuatu yang begitu menyiksa dirinya. Tapi walaupun secara manusia dia takut, tapi karena firman Tuhan jangan takut, ya. Karena dia tahu Tuhan Yesus yang dia sembah, Allah yang dia sembah adalah Tuhan Yesus yang bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Walaupun saat ini misalnya keuangan kita sedang menipis, kata Tuhan, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini janji firman Tuhan jelas, ya. Aduh Tuhan Yesus, suamiku saat ini sedang tidak bekerja, tapi kata Tuhan jangan takut, Tuhan akan memelihara. Lihat burung di udara, kata Tuhan, ya, kata firman Tuhan, ya. Nah ini, makanya kenapa kita harus sering sekali mendengar perkataan firman Tuhan dan kita melakukannya supaya apa? Di ayat 25 dikatakan seperti ini, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Saudara-saudaraku semua, kalau hidup kita dibangun oleh kebenaran, hidup kita yakin dan percaya Tuhan yang memegang hidup kita, sekalipun proses sedang terjadi, kita percaya Tuhan mengendalikannya, Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Ya, rumah tadi, ya, seperti rumah yang didirikan di atas batu. Walaupun hujan deras datang, hujan es datang, badai datang, tapi karena rumah itu didirikan di atas batu, rumah itu tidak goyah. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau dasarnya kita kuat, teguh di dalam Tuhan, yakin dan percaya, kalau Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita, Tuhan Yesus sudah memberikan segalanya kepada kita. Jangan takut, sekalipun saat ini, ya, kesehatan kita sedang diganggu, keuangan kita sedang diganggu, bangsa kita sedang diganggu karena pandemik ini, Bapak. Semuanya zona nyaman kita kayaknya sedang diganggu. Tapi orang-orang yang berpegang teguh percaya kepada Tuhan, dia tidak akan menjadi letih lesu, dia tidak akan menjadi terhilang. Semangatnya akan terus ada karena dia percaya, yakin Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup membuat dia terus berdiri tegak. Ya, mungkin karena pandemik ini, waduh, kita berhubungan, ya, dengan satu dengan yang lainnya, ya, agak jarang, ya. Ke gereja juga jarang-jarang, persekutuan belum ada. Kita ke gereja karena sekarang boleh diizinkan gereja untuk buka, kita cuma seminggu sekali aja. Seminggu sekalipun karena kita sudah terbiasa dulu tidak ke gereja, kita rasanya udah deh males ke gereja. Untuk apa sih? Kayaknya gitu-gitu aja. Jangan. Orang yang mempunyai pondasi yang kuat, dia ke gereja, kalau motivasinya benar, dia akan selalu bersemangat. Mungkin dulu sebelum pandemik, ya, dia punya motivasi ke gereja, dia sekedar, oh, aku punya baju baru, ya, aku datang ke gereja untuk tunjukkan baju baruku, aku ke gereja untuk ketemu dengan teman-temanku, aku ke gereja untuk setor muka aja kepada gembala sidang, kepada gembala sidang kita. Kalau itu yang menjadi dasarnya, pada saat pandemik ini terjadi, ya, kita tidak akan mengalahkan, kita akan jadi malas ke gereja. Ya, udah deh, gak usah berdoa lagi. Udah deh, kayaknya ya gini-gini aja deh. Tapi percayalah, orang-orang yang selalu ada firman Tuhan di dalam hidupnya, dia akan selalu rindu datang kepada Tuhan. Dia akan selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Apapun caranya, ya, bagaimanapun caranya, pasti selalu ada cara untuk selalu bisa datang kepada Tuhan.
ya. Jadi jangan lupa, jangan kendorkan semangat untuk terus bersekutu dengan Tuhan, untuk bersekutu terus dengan sesama, ya. Jangan mentang-mentang disuruh di rumah semuanya. Males lakukan apa-apa. Kan gak boleh keluar. Apa-apa, iya kan lagi pandemik, iya kan ini lagi begini, ini kan lagi begini. Banyak sekali alasan untuk kita tidak berbuat apa-apa. Tapi orang yang mempunyai dasar yang kuat, dia tahu Tuhan Yesus aja bekerja. Apalagi kita anak-anaknya. Di rumah pasti ada aja yang bisa dikerjakan. Setidaknya apa? Setidaknya kita banyak berdoa. Ya, kita punya banyak waktu untuk datang kepada Tuhan. Ambil kesempatan yang indah itu, ya. Ambil kesempatan yang indah itu. Buat kreasi-kreasi baru di rumah. Kalau kita sebagai ibu-ibu rumah tangga. Tapi kalau orang-orang yang bekerja, silahkan bekerja dengan keyakinan, dengan iman, dengan semangat, ya. Enggak di hatinya, aduh orang lain di rumah kok aku tetap bekerja. Pada saat ini kalau saudara-saudaraku yang masih bisa bekerja harus keluar rumah, lakukanlah dengan iman, lakukanlah dengan segenap hati, lakukanlah dengan bersemangat, ya, lakukanlah dengan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan ini, ya. Ibu-ibu rumah tangga juga tetap masih bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya masih boleh cuci piring. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, karena semua pekerjaan yang kecil kalau kita lakukan dengan setia, dengan hati yang senang, itu semuanya besar upahnya, ya. Setidaknya itu menaikkan imun kita, ya. Kita lakukan dengan sukacita, kita lakukan dengan penuh senyum, imun kita juga semakin naik, ya. Jadi nggak perlu lagi cari vitamin yang mahal-mahal, ya. Boleh aja silahkan vitamin yang mahal-mahal, tapi kalau keuangan kita menipis, kita tidak bisa memberi vitamin-vitamin yang mahal, jangan kecil hati, ya. Hati yang gembira adalah obat yang banjur, asalkan kita gembira, ya. Kita gembira. Kalau saya gembira itu dasarnya ini firman Tuhan, ya. Karena banyak fakta, banyak alasan yang bisa membuat saya, saudara-saudaraku sedih, ya. Kita nggak bisa keluar rumah, ya. Kita melakukan ini itu terbatas. Banyak sekali ya yang membuat kita sedih, males, ya. Banyak, tapi karena firman Tuhan ini yang membuat saya semangat, bergairah, ya. Apalagi kemarin saya mengalami, Tuhan izinkan sakit, ya mungkin aduh kayaknya suatu alasan lah, ini kan lagi pemulihan, saya nggak usah lakukan apa-apa. Enggak, justru pada saat saya di dalam pemulihan, di situ Tuhan ingin saya lebih bergerak lagi, lebih maju lagi, lebih bergairah lagi, lebih lagi dekat dengan Tuhan, ya. Jadi satu dasar, ya, saat ini adalah dasar firman Tuhan. Kita harus pegang firman Tuhan supaya setiap proses apapun yang Tuhan izinkan kepada kita, kita tetap diberikan kekuatan, kita tetap diberikan kesabaran, kita diberikan sukacita penuh daripada Tuhan. Semangat terus berkobar-kobar, ya, dengan api yang menyala-nyala, sehingga semua pencobaan yang sedang kita alami, pencobaan yang sedang Tuhan izinkan, tidak membuat kita patah semangat, tidak membuat kita tenggelam, bahkan terhilang, bahkan kita kayaknya nggak mau lagi dekat dengan Tuhan. Jangan seperti itu, ya. Tapi mari dirikan kehidupan kita dengan dasar yang teguh, yaitu percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan karena situasi dan kondisi, bukan karena Tuhan memberkati saya dengan keuangan yang cukup, dengan keluarga yang baik, ya, dengan kesehatan yang baik, baru pondasi saya kuat. Tidak, ya, bukan itu. Pondasi kita, dasar kita adalah mengenal Tuhan Yesus dengan benar melalui firman Tuhan ini, ya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak sekali janji-janji firman Tuhan. Ayo baca dan ayo lakukan. Kalau kata Tuhan, sabar, bersabarlah. Kata Tuhan, ampuni, ampunilah, ya. Ampuni. Memang, ya, untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita kayaknya susah, tapi karena kuasa Roh Kudus dan kita mau, pasti Tuhan akan memampukan kita. Yuk, satu lagi kita belajar dasar yang satu lagi, apa ini? Ayat 26 kita baca sama-sama. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, ya, orang mendengar firman Tuhan ini, ya, seperti kita sekarang belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, ya, dan tidak melakukannya, jadi cuma sekedar mendengar tapi tidak melakukannya, dikatakan apa? Ia sama dengan orang yang bodoh. Wow.
Kalau ada orang mengatakan kita bodoh, waduh, kita rasanya kok aku dibilang bodoh ya gitu. Tapi firman Tuhan dengan jelas dikatakan, orang yang tahu firman Tuhan, orang yang mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukannya, kata Tuhan ampuni, kata Tuhan kasihi tapi kita tidak kasihi, kita tidak ampuni, Tuhan katakan ia sama dengan orang yang bodoh ya, yang mendirikan rumahnya di atas pasir ya. Kalau kita mendirikan rumah di atas pasir, hujan datang ya, ayat 27 dikatakan kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, dia, kata firman Tuhan, sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Pada saat orang itu diizinkan mengalami pencobaan, pada saat orang itu mengalami proses yang harus dia jalani dengan berat ya, tapi karena dia tidak punya pondasi, karena dulu dia ke gerejanya hanya sekedar, karena dia mengenal Tuhannya hanya sekedar ya, karena dulu dia mengenal suaminya hanya sekedar, pada saat suaminya tidak menyenangkan hatinya atau istrinya tidak menyenangkan hatinya, dia akan mudah menjadi marah, dia akan mudah menjadi benci, karena dasarnya bukan kasih, dasarnya bukan firman Tuhan. Ya, orang-orang yang tidak memegang, melakukan firman Tuhan, pada saat pencobaan itu datang, dia akan roboh dengan sendirinya. Dia akan marah kepada Tuhan. Mengapa Tuhan kejadian ini terjadi? Ya, pada saat saya mengalami, Tuhan izinkan mata saya mengalami kebutaan ya, saya bisa saja marah kepada Tuhan. Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan? Tapi di situ Tuhan menguatkan saya. Jalani saja proses ini, karena Tuhan ingin berkarya dalam hidup saya. Demikian juga saudara-saudaraku semua, kalau saat ini Tuhan izinkan suatu proses yang tidak mengenakan terjadi kepada saudara-saudara semua, terima dengan sabar, terima dengan rela, karena semuanya akan mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Jangan seperti orang bodoh ini ya, mendirikan rumahnya di atas pasir. Jangan kita membangun hidup kita ya, karena keuangan kita baik-baik saja, karena suami kita, keluarga kita baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Pada saat Tuhan izinkan ya, seperti Ayub, semuanya habis-bis ya, apa yang terjadi? Bisa saja ya Ayub mengutuki Tuhannya. Padahal istrinya juga bilang, kutuki Tuhanmu, percuma kamu berdoa ya. Tapi Ayub punya dasar yang teguh, dia tahu semuanya daripada Tuhan ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Demikian juga dengan saya dan saudara-saudara semua. Yakin dan percayalah, hidup kita aman di dalam tangan Tuhan. Kalau saat ini kita sedang merasakan ketidakamanan, ingat, pegang teguh, percaya firman Tuhan, belajar terus mengenai firman Tuhan, karena di sini banyak janji-janji Tuhan. Dasar teguh itu ya, dasar pondasi iman itu harus kita terus simpan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Karena apa? Dunia tidak akan semakin baik. Kita tidak tahu apa nanti yang kedepannya akan terjadi lagi setelah pandemi COVID-19 ini, apa yang terjadi ya. Kalau saat COVID ini aja kita sudah banyak mengeluh, kita sudah banyak tidak percaya, kita sudah banyak lupa dengan Tuhan, apalagi dengan kesusahan-kesusahan lainnya. Tuhan saat ini sedang mengajarkan kita, apapun kesusahan yang sedang kita alami, pegang teguh janji firman Tuhan. Tetap intim dengan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Sehingga apapun nanti yang datang kepada kita, kita tidak menjadi letih lesu, kita tidak menjadi roboh ya, tapi kita akan terus kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena pegangannya benar, yaitu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan saat ini mengingatkan saya dan saudara-saudara semua, ayo bangkitkan iman kembali, bina hubungan intim kembali dengan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, bangun diri kita dengan dasar yang teguh ya.
Kalau kita yang berumah tangga ya, kalau dulu kita mungkin pada saat berumah tangga, kita mengenal suami istri kita masih dalam keadaan ganteng, masih dalam keadaan cantik, uangnya masih tebal. Pada saat sekarang sudah punya anak ya, keuangannya apakah masih tebal atau misalnya masih sudah menipis, apakah kita masih tetap cinta kepada mereka? Apakah masih kita tetap mau mengikut itu? Sedang kita jalani sekarang ini ya. Kalau dasarnya kuat pada saat kita melihat suami kita, pada saat kita melihat istri kita ya, karena ada cinta Tuhan di hati kita. Walaupun saat ini suami kita sudah menua, istri kita sudah menua, keuangannya mungkin tidak setebal dulu, tapi kita tahu kasih yang Tuhan berikan ya kepada suami kita itu tidak akan tergoyahkan karena keadaan suami atau istri kita tidak semakin membaik, malah semakin memburuk, tapi kita tetap setia. Demikian juga dengan kita mengikut Tuhan ya. Kalau saat ini kita dalam keadaan zona yang tidak nyaman, tetaplah setia. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kita juga akan tetap mau belajar lagi ya, lebih lagi belajar lagi di dalam Ester 5 ya, kita mau belajar lebih dalam lagi. Kita tadi sudah belajar 2 dasar ya, kita harus pilih dasar yang pertama yang diajarkan tadi 2 ayat 24, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya ya. Jadi tadi sudah dijelaskan dengan jelas. Nah sekarang kita mau belajar lebih dalam lagi dari Ester 5. Ini cerita tentang Ester ya, Ester menghadap raja ya. Kita baca dulu. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersamanya di atas tahta kerajaan. Ya, oke. Kita bahas satu persatu ya, nggak apa-apa. Ester menghadap raja. Ini kejadiannya waktu itu ya, ada seorang Haman ya, dia tidak suka dengan Mordekai, dan Mordekai itu adalah orang Israel ya. Dia mengadakan suatu akal supaya raja memusnahkan Mordekai dan bangsanya ya. Dan kebetulan Ester ini adalah ratu ya, dari ratu raja ini ya. Dia adalah bangsa Israel juga ya. Dan saat itu Ester sedang mengalami ancaman bahwa dirinya dan bangsanya akan dimusnahkan oleh raja ya. Tapi di sini pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Kita mau belajar bagaimana seorang wanita ya, seorang istri ya, dia seorang wanita, seorang istri yang bagaimana dia membela bangsanya di depan suaminya, di depan raja yang tidak sebangsa ya dengan Ester ya. Di sini dikatakan pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Artinya apa? Pada saat itu kalau kita baca pasal 4, raja sudah 30 hari tidak memanggil ratu ya, karena pada saat itu raja dalam keadaan yang begitu sibuk ya, dalam keadaan yang banyak tugasnya sehingga ratu tidak dipanggil. Jadi dalam keadaan yang begitu sibuk ya, artinya banyak pikiran ya. Nah Ester di sini dia mengambil keputusan untuk membela bangsanya, untuk menghadap raja, walaupun dia tahu aturannya orang yang menghadap raja, perempuan atau laki-laki yang tidak dipanggil ya akan dibunuh. Kalau raja tidak berkenan akan orang yang menghadap itu ya, tidak dipanggil, dia akan dibunuh. Tapi pada saat itu Ester menguatkan dirinya ya, menguatkan dirinya. Bukannya dia so hebat, bukan, tapi terlebih dahulu dia sudah berdoa terlebih dahulu, bahkan berpuasa seluruhnya ya, bukan hanya dirinya saja tapi seluruhnya. Dan bukan hanya dia menyuruh, tapi dirinya juga melakukan. Dia meminta belas kasihan Tuhan untuk bangsanya ya. Dan di sini dikatakan pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Seorang perempuan saat ini ya, kalau kita harus di dalam rumah ya, di dalam rumah kita sering sekali lupa untuk menata diri kita sendiri ya. Mungkin bangun pagi sampai nanti malam kita masih pakai daster yang sama dengan alasan sibuk
ya. Tapi Esther walaupun tidak dipanggil suaminya, saat itu dia mengambil keputusan untuk mengenakan pakaian ratu. Ya, demikian juga kita belajar pakaian ratu itu berarti suatu kerapihan ya. Kita juga di sini belajar sebagai perempuan-perempuan, putri-putri Sionnya Allah. Kita belajar walaupun di rumah, ayo tata diri kita, kenakanlah pakaian yang rapi supaya kita juga kalau lihat pakaian kita rapi, kita juga bersemangat dan orang yang melihat kita juga semangat ya. Dan ini adalah keputusan ya. Keadaan mungkin untuk apa sih pakaian bagus-bagus atau misalnya pakaian rapi-rapi untuk apa gitu kan, nggak keluar rumah. Tapi ini kita memutuskan diri kita sendiri ya, karena kita tahu kita ini bayi Tuhan ya. Kita ingin apa yang sudah Tuhan berikan dipandang lebih baik lagi. Jadi ini catatan bagi saya dan ibu-ibu semua atau juga bapak-bapak atau saudara-saudaraku semua ya. Kalau di rumah tetap kita harus berpakaian yang enak dipandang ya. Dan ini adalah keputusan, bukan tergantung situasi dan kondisi. Esther kalau melihat di sini ya dia kan nggak dipanggil raja, untuk apa sih berpakaian ratu gitu ya, berpakaian indah, berpakaian rapi, buat apa orang nggak dipanggil gitu ya. Demikian juga dengan kita saat ini, untuk apa kita kan nggak keluar. Tapi ini Esther memiliki keputusan, kehendak dari diri sendiri. Nah ini yang harus kita munculkan, yaitu kehendak dari diri sendiri untuk membuat diri kita ini rapi. Karena kita ini apa? Kita ini ciptaan Tuhan ya. Ciptaan Tuhan, sudah diciptakan Tuhan sedemikian indah, sedemikian bagusnya ya. Coba kalau keadaan rambut kita misalnya acak-acakan seperti ini ya, itu kan kayaknya nggak sedap didengar ya, nggak sedap dilihat ya. Tapi di sini kita belajar dari Esther, walaupun dalam keadaan situasi yang tidak mendukung untuk dia berpakaian ratu, tapi dia berpakaian ratu ya. Demikian juga dengan kita mau mengajarkan walaupun saat ini kita masih banyak di rumah, tapi ingat, ayo tatalah diri kita dengan rapi supaya enak dilihat oleh suami, oleh anak-anak ya, sedap dilihatnya ya, bagus gitu. Oh, mama kok cantik ya, dan kita pun jadi contoh bagi anak-anak kita ya, supaya walaupun di rumah tetap nggak dekil-dekil, nggak loyo-loyo gitu ya, tetap pakai pakaian yang setelah mandi, pakai pakaian yang rapi, nggak perlu bagus tapi pakaian yang rapi, pakaian yang enak gitu ya dilihat. Karena kalau kita di rumah terus pakai pakaian tidur ya kan, ya memang di rumah kita bukan untuk tidur terus ya, kita tetap harus beraktivitas. Jadi di sini kita belajar dari seorang Esther, walaupun dia situasinya tidak mengizinkan, tidak mengharuskan dia untuk berpakaian rapi, tapi dia mengambil keputusan untuk berpakaian rapi. Ayo kita semua juga ibu-ibu berpakaian rapi ya, walaupun kayaknya situasinya ya untuk apalah, tapi ayo kita belajar untuk menata pakaian kita ya. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Wah, ini tindakan keputusan Esther yang luar biasa. Ini menyangkut nyawanya ya, menyangkut nyawanya. Pengorbanan seorang Esther untuk bangsanya ya, bahkan ya untuk dirinya, karena dia juga bangsa Israel. Kalau dimusnahkan dia juga ikut dimusnahkan ya. Tepat di depan istana raja ya, dan di situ raja bersemayan di atas tata kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu ya. Jadi kita belajar Esther mengambil keputusan yang tepat yang untuk membela bangsanya. Kita juga sebagai ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ayo ambil keputusan yang tepat untuk memperbaiki keluarga kita ya. Ambil keputusan yang tepat walaupun misalnya kok suami kita lemas-lemas gitu, suami kita kayaknya tidak menjadi imam gitu ya, tidak menjadi kepala keluarga yang baik. Tapi ingat ya, kita dulu ya, kita yang sudah menyadari terlebih dahulu ya untuk melakukan hal-hal yang baik, tidak ada salahnya. Siapa yang duluan maksudnya siapa yang duluan ya nggak masalah. Kalau kita bisa duluan untuk melakukan yang baik, ya lakukanlah gitu ya. Apalagi seorang perempuan, istri atau ibu itu adalah motor di keluarganya, dia penyemangat keluarganya. Jadi
kita sebagai perempuan-perempuan harus bisa mengambil keputusan yang tepat di saat keluarga kita dalam keadaan apapun juga ya. Pada saat suami kita terpuruk, kita bukannya mengutuki, bukannya kita menyumpahi, bukannya kita mengomel, mengeluh. Jangan seperti itu, tapi kita harus bangkitkan semangatnya. Kita bangkitkan lagi semangatnya, kita buat dia lebih nyaman lagi ya untuk di rumah. Kita kuatkan lagi hatinya ya. Nah, karena kalau kita sama dengan kelakuan misalnya suami kita yang belum bertobat, kita sama, ya keluarga kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Iblis senang melihat keluarga-keluarga yang hancur ya. Tapi jangan ya, kita jangan saat ini kita belajar bukan menyenangkan hati iblis, tapi belajar menyenangkan hati Tuhan ya. Kita yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu, kita yang harus mengambil keputusan ya. Tidak apa-apa walaupun suamiku masih dalam keadaan seperti itu, mungkin malas-malasan di rumah ya, udah gitu nggak ada pekerjaan, tapi aku bisa memberikan semangat kepadanya ya. Seorang perempuan dia harus punya pengaruh yang baik ya. Kita belajar dari Esther, juga tokoh-tokoh lainnya di dalam Alkitab seperti Deborah ya, Ruth dan Naomi, dia mempunyai pengaruh yang baik. Demikian juga sekarang ini kita harus mempunyai pengaruh yang baik bagi keluarga kita ya. Nah ini setelah itu ayat 2-nya, ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, ya, raja padahal dalam keadaan yang sibuk, dalam keadaan yang moodnya kurang bagus, pada saat dia melihat Ratu Esther ya, berkenanlah raja kepadanya. Wah, puji Tuhan ya, raja berkenan kepada ratu ya. Demikian juga suami-suami, kalau istri sudah melakukan hal yang benar, hal-hal yang baik, hargailah ya istri kita. Berkenanlah atas istri kita ya, kasihilah istri kita. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ya. Pada saat keadaan mencekam, ratu menghadap raja, semua prajurit-prajurit pengawalnya udah siap-siap tuh membunuh ya, membunuh orang yang siapapun itu, perempuan atau laki, dikatakan firman Tuhan kalau nggak dipanggil dia harus dibunuh. Tapi sebelum itu terjadi, raja mengulurkan tongkatnya, itu adalah tanda berkenan ya. Wah, orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan, ingat dalam keadaan apapun Tuhan selalu memberikan jalan keluar ya. Esther sudah meniatkan dirinya untuk melakukan yang terbaik buat bagi bangsanya, Tuhan yang memberikan pertolongan. Demikian juga dengan kita, para wanitanya Tuhan, atau bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya ya, saudara-saudaraku semua, pada saat kita sudah memberikan yang terbaik, kita taat kepada firman Tuhan, ingat Tuhan akan selalu membukakan jalan kepada kita ya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu ya. Esther menyambutnya ya. Ayat ketiga, tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther ya. Suaminya tanya ya, raja tanya kepada ratu, apa maksudmu katanya, dan apa keinginanmu. Wah, saat ini raja lihat ratu ternyata hatinya berbunga-bunga, dan dia bilang seperti ini, apa keinginan. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther, dan apa keinginanmu, sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jadi raja berkenan, bukan hanya berkenan tapi menawarkan, apa keinginanmu Ratu, sampai setengah kerajaan akan diberikan ya. Jawab Esther ya. Wah, Esther ini seorang perempuan yang luar biasa ya. Kalau kita ditawarin ya, mungkin apa yang kamu mau gitu ya. Terus suami kita bilang, kamu mau berlian gak? Suami kita belum ngomong berlian ini, kita langsung sambut, iya mau dong gitu ya. Pasti ya, secara manusia pasti kayak gitu ya. Kalau kita ditawarin yang baik-baik ya, pasti dong mau ya. Nah, gitu. Tapi di sini Esther, dia tahu pada saat dia datang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri ya. Walaupun secara manusia pada saat itu, wah, ratu ditawarin oleh raja setengah dari kerajaan, waduh ini keuntungan bagi dia ya. Tapi dia sadar ya, dia tahu prinsip, dia mengerti mana yang benar. Pada saat dia datang menghadap raja, sampai
taruhannya adalah nyawanya, dia bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi dia ingin membela bangsanya. Jadi dia pada saat ditawarkan, dia nggak langsung iya 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 Tuhan ya. Kita juga sering ya ditawarkan hal-hal yang mengenakan di luar sana ya, menggairahkan, tapi kita tanya sama Tuhan, apakah itu baik untuk kita? Jadi tidak semuanya yang enak itu baik untuk kita ya. Yuk kita belajar lagi ayat 4. Jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja ya. Ini Ratu Esther tahu menempatkan dirinya ya, walaupun dia tahu yang ngomong itu suaminya ya, tapi saat itu dia kan menghadap di dalam kerajaan, bukan di dalam rumahnya. Jadi dia tahu di situ banyak ya staf-stafnya raja. Dia juga tahu bagaimana cara untuk berbicara kepada suaminya ya. Nah ini yang harus saya pelajari juga, saudari-saudari semua, ibu-ibu semua, kita harus belajar juga berkomunikasi dengan benar dengan suami kita ya. Ini karena sering sekali karena kata-kata yang salah, komunikasi yang tidak tepat itu seringkali menimbulkan kesalahpahaman ya. Di sini saya juga belajar banyak dari Esther. Dia tahu cara menjawab saat itu raja ya, yang memang suaminya, tapi karena dia ada dalam tugas dan pekerjaannya, Ratu tahu menghargai seorang raja ya. Jadi katanya, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Padahal tadi raja udah nawarkan setengah kerajaan, tapi karena bukan itu yang diminta oleh Ratu Esther ya, dia menahan diri ya. Dia bilang tidak. Dia hanya minta kehadiran raja dengan Haman ya ke perjamuan yang akan diadakan oleh dirinya. Seorang istri, dia selalu ingin ya kedekatan dengan suaminya ya. Kalau istrinya matre, dia nggak peduli suaminya mau pergi kemana kek ya, mau nggak pulang kek, bodo amat. Yang penting apa? Yang penting duitnya datang ya. Yang penting duitnya datang, bodo amat kamu di sana mau ngapain kek ya. Karena motivasinya istri tersebut salah, uang dari suaminya ya. Tapi kita belajar di sini ya, kita belajar menjadi seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, bukan uang yang menjadi prioritas dalam keluarga kita, tapi suatu kehadiran ya. Kalau orang yang menyadari percuma uang banyak tapi suami kita nggak ada ya, bener nggak? Bener. Esther tuh kepingin kehadiran raja ya. Dia nggak peduli dengan kekayaannya. Dia tahu suaminya kaya ya, tapi bagi dia yang penting adalah kehadiran. Jadi bapak-bapak juga yang menonton ya, yang menonton ini, ingat ya, yang dirindukan seorang istri adalah kehadiran dari suami. Kerinduan dari seorang anak adalah orang tuanya ya. Demikian juga dengan istri-istri ya. Suami juga kepingin kehadiran kita, seorang istri, seorang penolong bagi mereka ya. Enggak yang satu di sana, satu di sini, enggak ya. Tapi ini yang paling penting menjadi pondasi bagi keluarga, yaitu suami istri ada di dalam satu rumah ya, saling melengkapi, saling menghangatkan, saling berkomunikasi. Ini yang paling penting sebetulnya ya. Karena pada saat suami istri ada dalam satu rumah, kita bisa saling berkomunikasi dengan baik ya. Bukan hanya berkomunikasi, tapi kita juga di situ bisa bertengkar, bisa bersalah paham. Tapi pertengkaran salah paham itu bukan mendatangkan kehancuran, tapi mendatangkan kebaikan. Karena dari kesalahpahaman, dari segala pertengkaran, di situ kita sedang belajar bagaimana kebutuhan suami, bagaimana karakter suami, bagaimana kebutuhan istri, bagaimana karakter istri. Itu kita sedang belajar ada di dalam suatu wadah. Jadi istri-istri, rindukanlah kehadiran suamimu, bukan kehadiran uangnya saja. Bapak-bapak, suami-suami, rindukanlah kehadiran istrimu, bukan hanya sekedar bukan sekedar istri yang udahlah istriku cantik, terserah dialah, mau pergi kemana aja terserah. Jangan ya, rindukanlah kehadiran seorang istri, kehadiran seorang suami di dalam kehidupan kita ya. Ini
yang kita harus pegang. Kita belajar dari seorang ratu ya. Dia enggak matre, dia bilang, dan dia tahu juga dia pada saat mau menghadap raja itu dia bukan egois untuk dirinya sendiri, tapi dia punya visi misi yang lebih besar. Demikian juga dengan kita ibu-ibu, bapak-bapak, kita punya misi visi di dunia ini lebih besar. Bukan hanya sekedar mengenakkan diri kita selama di dunia ini, bukan hanya sekedar menerima berkat-berkat Tuhan saja, bukan sekedar itu. Tapi kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan. Kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk apa? Untuk menjadi terang dan garam, untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Banyak sekali orang-orang di luar sana, mereka tidak punya kasih Tuhan. Kita yang sudah mengenal kasih Tuhan, ayo ajaklah mereka, jadilah bagi mereka saksi-saksinya Tuhan. Jadilah bagi mereka orang-orang yang memberikan penghiburan, damai sejahtera bagi mereka. Bisa menguatkan mereka, bisa menguatkan yang sakit, bisa menguatkan yang saat ini keluarganya memerlukan pemulihan. Ayo, bukan kita terus yang ingin dipulihkan, bukan. Sudah waktunya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memanggil banyak orang datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Amin, saudara-saudaraku semua ya. Kita belajar di sini ya, ceritanya ya sangat luar biasa. Ini sebenarnya masih panjang ya, sudah 40 menit lebih. Rasanya kita cukupkan dulu ya renungan kita ya, untuk ingat ya tadi kita harus punya kita sudah belajar 2 dasar, kita harus punya 1 dasar yang teguh ya, yaitu kita pegang teguh firman Tuhan, karena di sini banyak janji firman Tuhan ya. Kita harus belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, yakin dan percaya Tuhan kita adalah Tuhan hidup, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan apa yang Tuhan mau. Gampang bagi Tuhan untuk memberkati kita, gampang bagi Tuhan untuk memulihkan keuangan kita, gampang bagi Tuhan ya untuk memberikan mujizat. Tapi apakah kita siap? Apakah kita sudah siap? Tuhan sedang melihat wadah hati kita ya, karakter kita apakah sudah siap? Ya, itu yang Tuhan sedang siapkan. Jadi jalanilah ya semua proses dengan dasar tadi, dengan dasar yang teguh ya. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi batu karang kita, dan kita juga belajar dari seorang Esther. Dia punya kekuatan yang luar biasa, dia mempunyai pondasi yang kuat, dia dasar yang kuat ya. Walaupun dalam visi misinya ada godaan ya, godaan tadi yang dimaksud adalah ditawarkan kekayaan ya. Mungkin dia bisa saja terima, tapi dia punya prinsip, bukan kekayaan yang sedang dia cari. Dia sedang mencari atau sedang mengambil hatinya raja untuk menyelamatkan bangsanya ya. Nanti saudara-saudara semua baca bagaimana kisah Esther ini. Esther bisa menyelamatkan bangsanya ya, karena dia punya dasar yang kuat, pondasi yang kuat, dia punya hati yang rela berkorban, dia punya hati yang ikhlas ya, hati yang ikhlas menjalani prosesnya ya, tidak banyak mengeluh, dia tidak melihat zona nyamannya dia, dia tidak egois, tapi dia belajar merelakan ya, dia belajar untuk menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan. Demikian juga pada akhir-akhir zaman ini kita harus belajar berkenan kepada Tuhan. Kita harus belajar bagaimana tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Renungan saya sampai di sini dulu. Saya sangat terbatas dalam menyampaikannya. Ya, dalam segala keterbatasan kita percaya kita punya Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita supaya bisa menjelaskan semua ya isi firman Tuhan ini. Ini firman Tuhan ini begitu indah ya. Kita minta Roh Kudus untuk terus memberikan penjelasan-penjelasan kepada kita. Mari saudara-saudaraku semua, kita menutup renungan ini ya. Kita berdoa bersama-sama, kita materaikan firman ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami boleh belajar sebagian firman Tuhan. Ya, rasanya Tuhan tidak cukup, tapi kami tahu, kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang terus memberikan penjelasan bagi kami, pengajaran-pengajaran baru.
Biarlah Roh Kudus terus mengungkapkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini menjadi gamblang bagi kami. Kami boleh mengerti firman Tuhan, dan kami Tuhan bukan sekedar mendengar, tapi kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh goncangan yang ada Tuhan Yesus. Kami tidak menjadi putus asa dalam proses yang harus kami hadapi. Tapi biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi dasar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus menjadi dasar untuk kami berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk kami berharap, sekalipun semua faktanya menunjukkan sesuatu yang buruk, tapi kami tahu Tuhan, ada Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segalanya bagi kami. Tuhan, sekali lagi kami meminta Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Bapa untuk renungan yang sangat singkat, yang sangat terbatas ini. Namun kami percaya Tuhan, saat kami membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk Engkau Tuhan, Engkau akan mengisinya. Engkau akan terus Tuhan